Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah terbit buku yang menjadi bekal paling awal bagi siapa saja yang memulai perjalanan menuntut ilmu agama Islam. Tidak hanya mereka yang mau masuk ke pesantren, masuk ke Islamic boarding school, masuk ke sekolah-sekolah Islam terpadu, yang artinya masih usia-usia aktif, usia produktif begitu ya. Tapi siapa saja, bahkan yang sudah lulus kuliah agama Islam, yang sudah lulus pesantren, yang sudah menikah, yang sudah usia dewasa, bahkan yang usia senja, usia purna tugas, yang kemudian baru sadar betapa pentingnya belajar agama Islam, termasuk juga yang mu'alaf. Nah, yang mu'alaf ini perlu dan bahkan sangat-sangat mendesak untuk membeli buku ini, kemudian membacanya sampai khatam ya, sampai khatam, kemudian diamalkan. Buku ini tebalnya 296 halaman ditambah 10 halaman untuk prelimnya, berarti 306 halaman. Nah, ini tebalnya seperti itu. Kertasnya HVS, tintanya hitam semua. Ukurannya ini 16 x 24 ya, 16 x 24. Kemudian soft cover, kemudian teks Arabnya banyak ya, teks Arabnya banyak, kemudian footnote-nya juga banyak. Nah, ini buku sebetulnya terjemahan karya Syekh Abul Qa'qa Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Soy'ari Alu Abdillah. Nah, nama lengkapnya seperti itu. Saya sampai hafal. Kaifa tatahammasu fi talabil ilmi syar'i. Nah, ini judul aslinya. Akthar min 100 tariqah litahammusi li talabil ilmi syar'i. Ya, ini kita baca resensinya. Ketulusan niat adalah kunci di samping pemahaman yang baik terhadap nilai ilmu Islam di dunia maupun di akhirat. Untuk mendapatkan pemahaman yang baik tersebut, kita perlu menapai catatan-catatan sejarah para pengemban ilmu agama Islam, yaitu para ulama salaf. Syekh Abul Qa'qa, penulis kenamaan yang terkenal dengan gaya tulisannya praktis, solutif, menyajikan lebih dari 100 kiat menggelorakan gairah belajar agama. Saya baru menemukan Syekh Abul Qa'qa ini tinggalnya itu ketika menulis kitab ini ya, itu di daerah di Riyadh ya, itu Riyadh Arab Saudi. Di daerahnya itu lupa nama, Khomis pokoknya, Khomis, Mush Khomis atau apa gitu deh nama kotanya. Kalau provinsinya Riyadh. Kiat-kiat yang dirunutnya satu demi satu bukan seumpama peluru hampa. Berkat kepiawaiannya memilah catatan-catatan sejarah salaf dipadukan dengan motivasi-motivasi yang tertuang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Buku ini atas izin Allah akan membuat semangat Anda tidak lagi lemah untuk mengarungi samudra ilmu Allah. Kita tahu ilmu Allah itu Masya Allah tidak ada habisnya kalau dipelajari. Untuk ulumul Quran saja itu hampir 100 cabang ulumul Quran. Kalau ulumul hadis juga itu hampir 200 cabang. Itu dulu ketika tahun-tahun di bawah 1000 Masehi. Mohon maaf, di bawah 1000 Hijriah. Itu jumlahnya segitu. Mohon maaf agak sakit ya sayanya. Kisah-kisah nyata para ulama dalam menuntut ilmu benar-benar membuat mata kita membelalak. Nah, ini kisah nyatanya begini. Betapa mereka rela menjual rumah,
atau pakaian yang sedang dipakainya demi ilmu. Rela terjatuh dan tersakiti demi ilmu. Rela terhina demi ilmu. Rela membujang dan begadang demi ilmu. Rela berjalan kaki lintas negara demi ilmu, dan lain sebagainya. Saya sudah baca, ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai kakinya melepuh karena berjalan ribuan kilometer, ada yang sampai terperosok ke parit, meninggal karena sambil baca, jalan kaki sambil baca. Ada yang sampai jadi gelandangan tapi kitabnya banyak gitu karena nggak punya rumah gitu. Ada seperti itu. Dan macam-macam ya, macam-macam. Ada yang ya banyak lah, pokoknya kisah-kisah itu banyak sekali disajikan di sini. Nah, kita baca 102 kiat itu apa saja. Kita baca. Saya suka buku ini, tampilannya cantik ya, banyak quote-quote-nya yang difokuskan. Kemudian teksnya juga beda-beda ya, tidak monoton satu jenis font gitu yang bisa bikin bosan buku setebal ini. Nah, kadang juga ada foto-fotonya seperti ini ya, itu menarik sekali buku ini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ada quote-quote-nya, saya suka sekali. Kadang ada puisi-puisinya. Nah, seperti ini tadi kan semacam puisi ya. Nah, ini puisi dalam bahasa Arab. Nah, oke, kita baca. Misalnya nomor 1 gitu ya. Apa saja? Ikhlas belajar ilmu karena Allah, mengetahui semangat para ulama ketika belajar, mengetahui keutamaan ilmu syar'i, menghilangkan sebab-sebab kemalasan, melakukan variasi bacaan. Ini saya lompat-lompat ya. Mengadakan lomba tahfiz, belajar secara bervariasi, zuhud, membayangkan jeleknya kebodohan, menyadari asingnya ilmu syar'i pada zaman akhir, kemudian bergaul dengan orang yang semangat belajar, melakukan perjalanan untuk cari ilmu. Ya, kadang kan kita boring ya, jadi perlu traveling kemana, tapi itu niatnya untuk cari ilmu. Mengadakan lomba meringkas buku agama, mengoleksi buku, menghadiri majelis ilmu, mengadakan lomba pidato, menulis buku, menentukan waktu awal dan akhir dari belajar, mencari sahabat, kemudian mencari kutipan-kutipan pilihan dari kitab ya, dan lain sebagainya. Ada 102 ya. Dan ini saya rasakan betul-betul membuat semangat. Nah, Anda yang hilang semangatnya atau belum punya semangat sama sekali, wajib untuk baca buku ini. Terutama yang mu'alaf, biasanya kan awal-awal itu semangat gitu, kemudian nanti dalam perjalanannya waktu mengendor semangatnya. Sama yang sejak lahir sudah muslim, kadang tidak ada sama sekali semangat belajar agama, kecuali kalau sudah kena masalah, kena sakit, kena problem kehidupan ya. Itu kemudian, oh iya saya tak fokus belajar agama. Nah, seperti itu. Ya, itu intinya Anda harus baca ini karena catatan-catatan sejarahnya bagus-bagus sekali. Dan itu tidak akan kita dapatkan di artificial intelligence maupun di Google ya. Karena data-datanya itu hanya ada di kitab-kitab klasik. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.